Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau membimbing menuntun kami kepada kebenaran firman-Mu. Bukalah Tuhan pikiran kami, jamahlah Tuhan pikiran kami, jamahlah hati kami dan seluruh hidup kami. Urapilah hamba-Mu Tuhan, taruhkan perkataan-Mu atas lidah bibir mulut hamba-Mu, supaya hamba-Mu memberitakan firman-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom aleichem besem mamasya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini tema kita adalah iman Kristen dan akal sehat. Eksposisi dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 29. Satu tinjauan etis, logis dan teologis. Mari kita membaca Alkitab kita. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di rumah dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu, cucukkan di dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena biotokohnya hari ini adalah Thomas, maka kita akan melihat jejak rekam panggilan Thomas di dalam Alkitab. Panggilan Thomas tercatat di dalam Matius pasal 10 ayatnya yang ketiga, Markus 3 ayat yang ke-18. Itu panggilan Thomas untuk menjadi murid dan rasul Yesus Kristus. Menurut tradisi, ia mati sebagai martir di India. Catatan kita hari ini mengatakan bahwa ada konflik iman dan akal budi dalam diri Thomas. Mengapa demikian? Di dalam Alkitab, konflik itu pun sudah terjadi sebelumnya. Ketika Yesus sebelum ia membangkitkan Lazarus dalam Yohanes pasal 11 ayat 7 dan 8, di sana Thomas, saudara-saudara, menyatakan sikapnya. Kemudian di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, di sana Thomas juga mempertanyakan kepada Yesus jalan menuju ke rumah Bapa itu. Ayat yang kelima, Thomas berkata, kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu jalan kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Jawab Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini adalah konflik iman di dalam diri Thomas. Dan saudara, yang ketiga tadi adalah ketika murid-murid yang lain sudah melihat dan bertemu dengan Yesus yang bangkit, menceritakan kepada Thomas, Thomas bersikeras dengan sikapnya, "Sebelum aku melihat lubang paku di tangannya, sebelum aku melihat lambung bekasnya ditusuk, aku tidak akan percaya." Kalau kita melihat dari segi negatif sikap Thomas ini, maka kita akan berpikiran keterlaluan nih orang. Kan begitu kita pikir. Tetapi mari hari ini kita memahami pendirian Thomas secara utuh dan menilai sikap Thomas ini terhadap kebangkitan Yesus Kristus. Pokok pikiran yang pertama, kita akan menilainya secara etis dan juga logis. Pertama, adalah benar bahwa Thomas bersikap ragu dan kritis tentang kebangkitan Yesus. Mengingat tadi sudah kita baca rekam jejak dan latar belakangnya sebelumnya. Namun,
tidaklah etis bila menuduh Thomas tidak percaya Yesus. Karena Thomas kenal siapa Yesus dan dia rasul. Yang Thomas tidak percaya, yang Thomas kurang percaya, yang dikritisi oleh Thomas ialah kesaksian teman-temannya yang telah lebih dahulu melihat Yesus yang bangkit, bukan tidak percaya Yesus. Sekali lagi, yang ia kurang percaya, yang ia kritisi adalah kesaksian teman-temannya. Lalu yang kedua, kita menilai, kita memahami sikapnya, pendiriannya ini. Sikap kritis Thomas masih logis dan masih dalam batas akal sehat. Karena waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas apa? Thomas tidak ada di situ. Sedangkan konsep dasar percaya pada masa para rasul adalah melihat. Alkitab mengatakan Thomas apa? Ia hanya ingin memastikan bahwa Yesus Kristus yang mereka lihat ialah Yesus Kristus yang sama seperti yang ia imani dan ia kenal selama ini. Bukan Yesus Kristus kaleng-kaleng, bukan Yesus Kristus imajinasi, bukan Yesus karang-karangan, tetapi benar-benar Yesus yang telah bangkit. Itu yang dikritisi oleh Thomas. Ayat 24. Tetapi Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang. Itu dapat dimaklumi, saudara-saudara. Itu dapat dipahami. Kita dapat memahami kenapa Thomas mengkritisi kesaksian teman-temannya. Coba kita bandingkan dengan jemaat di Galatia yang tidak bersikap kritis. Bagaimana? Galatia 1 ayat 6-9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia. Begitu lekas. Seberapa lekas kita tidak tahu. Paulus berkata jemaat Galatia itu begitu lekas berbalik dari dia. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutar balikan Injil. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu terima, terkutuklah dia. Jadi ini berbanding terbalik. Begitu cepat mereka berbalik kepada orang-orang yang memutarbalikkan Injil. Itu berbeda. Thomas bersikap seperti itu oleh karena ia ingin supaya apa yang pernah ia lihat hari ini, apa yang pernah ia dengar ini, benar-benar Yesus yang bangkit. Kita masuk pada pokok pikiran yang kedua, menilai dan memahami sikap Thomas secara logis dan teologis. Kalau tadi secara etis dan logis, sekarang secara logis dan teologis. Saudara, perhatikan perubahan sikap Thomas ketika melihat Yesus datang. Ia tidak alpa lagi. Ayat yang ke-26 sampai 28 kita membaca Yohanes pasal yang ke-20. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Di sini Thomas ada. Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini. Lihat tanganku, ulurkan tanganmu. Taruh di lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayo, sekarang apa jawab Thomas? Berbeda. Kalau tadi sebelum aku mencucukkan, sekarang ketika Yesus datang, apa jawabannya? Jawab Thomas di ayat 28. "Ya Tuhan dan Allahku." Ketika kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ayat yang ke-28 kita ulang. Thomas menjawab, "Ya Tuhan dan Allahku." Ayat 28 ini mengungkapkan terjadi sebuah lompatan iman, pemujaan, perubahan sikap teologis Thomas yang luar biasa ketika ia melihat Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Terjadi perubahan yang luar biasa.
Saudara-saudara, di antara para murid hanya Thomas yang mencapai kata ucapan ya Tuhan dan Allahku. Pengakuan iman Thomas bahwa Yesus Kristus adalah Allah adalah sebuah lompatan iman dan bukti sikap logis dan teologisnya yang benar-benar unggul. Kenapa? Karena Alkitab kita jelas mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi Thomas mencapai itu, kasihnya dengan hati, kasihnya kepada Kristus dengan jiwa, dan juga kasihnya dengan akal budinya. Saudara, pengakuan iman dan perubahan sikap tegas Thomas ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang ia lihat ialah Yesus Kristus yang ia kenal dan imani. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kita berterima kasih karena informasi ini menjelaskan kepada kita bahwa keraguan para murid dijawab oleh seorang Thomas yang termasuk orang yang peragu dan tidak percaya. Tetapi ketika ia melihat perjumpaannya, lalu terjadi lompatan iman. Kemudian Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, observasi untuk kita. Pembelajaran dari sikap Thomas menurut Yesus Kristus di ayat 28b ini tidak bermaksud meniadakan akal sehat atau tidak perlu melihat. Namun Yesus menyatakan bahwa mereka yang kemudian mendengar, membaca, percaya kepada Injil Kristus ini, meskipun tidak melihat langsung seperti para rasul, adalah orang yang berbahagia. Itu maksud Yesus. Berbahagialah mereka. Yang dimaksudkan Yesus di sini adalah kita yang tidak pernah melihat secara langsung. Nah, oleh karena itu, karena kita tidak melihat Yesus itu secara langsung, tantangan kita pada masa kini, tantangan kita secara logis dan teologis, tantangan kita ialah memastikan apakah yang kita dengar, kitab suci yang kita baca, apa yang kita belajari dari Alkitab mengenai Yesus Kristus yang diajarkan dan yang diberitakan itu sudah benar-benar sesuai dengan iman kita dan akal sehat kita. Seperti yang Yesus ajarkan, seperti yang diajarkan oleh para rasul, seperti yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja sepanjang sejarah gereja. Itu tantangan kita pada masa kini. Lalu, konsekuensi logis atau implikasi dari sikap Thomas ini memberi kepada kita sebuah pesan atau memberi sumbangan informasi kepada kita yang tak ternilai. Dan juga pembelajaran yang menarik bagi iman kita, juga akal sehat kita. Karena ketika Yesus bangkit, saudara-saudara, karena ketika Yesus bangkit, sikap dan iman akal budi Thomas menjadi pembeda. Ketika ia menyatakan Yesus Tuhan, ini mengajarkan kita untuk berpikir secara logis dan teologis. Bukan asal-asalan. Bukan asal berpikir. Oleh karena itu, kapasitas dan tugas dari akal budi kita di dalam Kristus pada masa kini ialah bertanggung jawab mengevaluasi kebenaran dan kesalahan. Itu akal budi kita bertanggung jawab. Dia mempunyai kapasitas dan tugas untuk mengevaluasi kebenaran dan kesalahan. Sebelum saya masuk kepada bagian yang lain, saya tertarik dengan perkataan Ade Armando, dosen UI dan juga pegiat medsos di channel YouTube Cokro TV, katakan begini, ayo selalu gunakan akal sehat. Dengan menggunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Saya sependapat dengan cara berpikir seperti itu. Karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Alkitab kita mengatakan jangan percaya kepada sembarang roh. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara-saudara, ujilah segala sesuatu. Itu berbicara tentang tanggung jawab akal budi kita di dalam Kristus.
tanggung jawab akal budi kita di dalam Kristus. Yang bertanggung jawab untuk menguji itu adalah akal budi kita. Akal budi kita yang melihat terang kebenaran firman Allah yang ada di dalam Alkitab itu. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Contoh cara menguji orang-orang Berea yang hati-hati. Mempelajari kitab suci adalah metode yang patut diteladani. Meskipun mereka memiliki hati, pikiran dan kemauan yang terbuka, tetapi orang-orang Yahudi yang ada di Berea adalah contoh dari metode orang yang patut diteladani. Mari kita lihat sikap yang perlu kita lihat dari jemaat orang-orang Yahudi yang ada di Berea. Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara itu menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini contoh saudara-saudara yang sangat bagus sekali, bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Berea adalah orang-orang yang baik hati. Hati mereka terbuka, pikiran mereka terbuka, kemauan mereka terbuka. Tetapi nanti dulu, walaupun begitu, mereka menyelidiki kitab suci, menyelidiki Alkitab, karena kitab suci pada masa itu adalah perjanjian lama. Jelas yang mereka bahas adalah Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab perjanjian lama. Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi mereka bukan orang kaleng-kaleng yang asal terima lalu nyerocos. Tidak. Tidak demikian. Mereka adalah orang yang mau belajar, menyelidiki kebenaran firman Allah itu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan juga dengan kemauan mereka. Sikap hati-hati ini sudah menjadi sebuah peringatan yang disampaikan oleh Alkitab. Kolose pasal 2 ayat yang kedua, ayat 18 sampai 19. Saudara, mari kita lihat. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan tanpa alasan, membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedangkan ia tidak berpegang kepada kepala, di mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahiynya. Ini merupakan sebuah peringatan dari Alkitab. Memang kita harus untuk berhati-hati, dan kita benar-benar mau terbuka, hati terbuka, pikiran terbuka, kemauan terbuka untuk menyelidiki kebenaran firman Allah itu. Dalam kehidupan praktis, Abraham terkenal sebagai bapa orang beriman. Disampaikan firman Tuhan, Abraham adalah bapa orang beriman, iman Abraham patut dicontoh dan sebagainya. Yes, amin. Tetapi kita juga lupa bahwa Abraham juga adalah bapa orang yang berpikir logis tentang imannya. Apakah betul demikian? Mari kita baca secara utuh Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara, kalimat yang pertama di ayat 17 mengatakan karena iman Abraham tak kalah dicobai. Ini memang merupakan sebuah pencobaan yang berat untuk Abraham. Sebab apa? Sebab Ishak diperolehnya pada masa tuanya, istrinya mengandung di masa tuanya, dan menurut Alkitab bahwa Ishak adalah keturunan yang dijanjikan itu.
Ia harus untuk mempersembahkan itu. Ishak berasal dari Ishak. Walaupun itu disebut Ishaklah yang disebut keturunan. Namun di ayat yang ke-19 mengatakan, karena ia berpikir. Karena ia berpikir. Jelas di situ melibatkan akal budi. Melibatkan akal budi Abraham. Imannya. Kemudian ayat yang ke-19, karena ia berpikir. Akal budinya. Bagaimana konflik pergumulan antara iman dan cara berpikir Abraham. Saya tidak tahu berapa lama ia harus berdebat di dalam hatinya mengenai janji Tuhan. Bagaimana ia berpikir, ABC saya tidak tahu. Karena kita tidak mencatat berapa hari dia harus berpikir. Tetapi dalam pikirannya, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Allah berkuasa ketika ia mulai berpikir bahwa Allah yang memberi kepadanya Ishak. Allah juga berkuasa untuk membangkitkan jika Ishak harus dipersembahkan. Cara berpikir logis yang dimiliki oleh Abraham dalam kehidupan praktis ini, saudara, mengingatkan kita untuk tidak hanya mengasihi Tuhan dengan hati, mengasihi Tuhan juga dengan jiwa, dan juga mengasihi Tuhan itu dengan akal budi. Jadi Abraham juga adalah bapak orang beriman, dan Abraham juga adalah bapak orang yang berpikir logis tentang imannya. Ia sudah mencapai pada titik itu. Titik temu antara iman Kristen dan akal budi ini menurut Roma pasal 12 ayatnya yang kedua adalah transformasi pikiran. Ayat 2 mengatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, transformasi pikiran, perubahan cara berpikir yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, di mana hati pikiran kita terbuka bagi kerajaan Allah, dan terjadilah sebuah transformasi cara berpikir. Transformasi cara berpikir ini diungkapkan oleh Alkitab, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pada waktu kita mau berubah, maka Tuhan akan membuka pikiran kita. Tentu kita harus belajar segenap hati kita harus merenungkan kebenaran firman Allah itu. Maka Tuhan akan membuka. Lukas pasal 24 ayat 44-45 mengatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataan yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka dapat mengerti kitab suci. Pada waktu kita mau berubah, pada waktu itu Tuhan akan membuka pikiran kita supaya kita dapat mengerti kitab suci itu. Asal kita mau bertanggung jawab dengan akal budi kita. Kita mau bertanggung jawab dengan akal budi kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita memperbaharui iman Kristen dan akal budi kita dengan cara membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan ini setiap hari. Mazmur 119 mengatakan ayatnya yang ke-105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin untuk firman Tuhan, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan, Engkau senantiasa menuntun kami kepada seluruh kebenaran, supaya kami dapat mengasihi Engkau, baik itu dengan hati kami, dengan jiwa kami, dengan pikiran kami, dengan akal budi kami, sehingga demikian nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.